Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel inilah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi video informasi yang cukup terbaru dan cukup menggembirakan untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia yang memenuhi kriteria ini. Jadi judul video admin di sini ya teman-teman adalah 5 kriteria utama penerima tunjangan sebesar 4,5 juta rupiah. Itu kemungkinan besar akan cair di bulan September tahun 2021 ataupun di bulan Agustus tahun 2021. Kalau bukan di September cair, itu bisa cair juga di bulan Agustus ini, atau di bulan September bulan depan ya. Dan nama tunjangannya teman-teman adalah tunjangan profesi guru. Nah, bagi teman-teman guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik dan sudah terdata di Dapodik dan memenuhi 5 kriteria utama ini, maka teman-teman berhak menerima tunjangan sebesar 4,5 juta yang kemungkinan besar itu cair di bulan Agustus ataupun di bulan September untuk triwulan 3. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung ke video informasinya. Jadi kriteria yang pertama yang harus teman-teman guru honorer penuhi agar bisa menjadi penerima tunjangan profesi guru atau tunjangan guru honorer sebesar 4,5 juta yang akan diterima di perkiraan admin di bulan September. Karena di bulan September itu kemungkinan triwulan 3 cair, jadi kemungkinan guru honorer juga bisa menerima tunjangan profesi guru di bulan tersebut ya, seperti itu. Jadi tentunya salah satu kriteria yang harus teman-teman penuhi adalah teman-teman guru honorer itu wajib terdaftar di Dapodik ya. Jadi wajib terdaftar di Dapodik. Begitu juga untuk guru PNS. Jadi bagi teman-teman guru honorer itu teman-teman wajib terdaftar di Dapodik, karena di Dapodik itu adalah pangkalan data atau server data dari Kemendikbud. Baik itu tunjangan ataupun seleksi P3K, semua guru honorer yang mendapatkan informasi itu wajib terdaftar di aplikasi Dapodik. Begitu juga untuk penerima tunjangan khusus, penerima dana BOS, dan penerima tunjangan profesi itu wajib terdaftar di Dapodik untuk guru honorer negeri dan swasta. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke kriteria yang kedua. Kriteria kedua, guru penerima tunjangan sebesar 4,5 juta yang kemungkinan besar cair di bulan September 2021 adalah teman-teman guru honorer, ini juga berlaku untuk PNS, itu wajib memiliki jumlah jam mengajar 24 jam. Tentunya bukan cuma 24 jamnya teman-teman ya, tetapi jumlah jamnya itu harus linear juga. Karena kadang ada guru honorer atau guru PNS memiliki 24 jam ya, memiliki jumlah jam mengajar itu sebenarnya sudah 24 jam. Tetapi pada saat dicek di Dapodik, dicek di Info GTK, ternyata jumlah jam mengajarnya itu memang 24 jam, tetapi yang linear itu 0 jam, atau yang linear tidak cukup 24 jam. Misalnya linear cuma 6 jam atau yang linear cuma 4 jam, sehingga secara total keseluruhan untuk jam mengajar linear itu tidak mencukupi 24 jam. Sehingga secara otomatis rekan-rekan guru honorer yang seperti ini itu tidak bisa dicairkan tunjangan guru honorernya atau tunjangan profesinya, baik itu honorer ataupun PNS. Seperti itu teman-teman. Jadi wajib 24 jam. Di sini kita coba lihat tabel info GTK-nya di bagian jumlah jam mengajar. Nah, di sini seperti ini teman-teman ya, diperhatikan baik-baik ya. Di sini 1431 totalnya itu kan 24 jam teman-teman ya. Nah, di sini ternyata ada keterangan kedua, 1432 total linear. Jadi total jam mengajar 24 jam. Nah, totalnya linear berapa? Nah, di sini juga wajib 24 jam ya, wajib 24 jam. Misalkan kalau sudah seperti ini kan sudah aman teman-teman ya, sudah aman untuk masuk ke penerima tunjangan profesi ataupun tunjangan honorer ya, seperti itu. Total jam mengajar ditambah tugas tambahan itu kan 24 jam teman-teman ya. Nah, misalkan kasus yang menyebabkan guru honorer atau PNS tidak menerima tunjangan profesi karena persoalan jam mengajar, contohnya seperti ini. Misalkan di sini sudah 24 jam teman-teman ya. Di sini sebenarnya sudah 24 jam, tetapi ternyata di jam linearnya itu hanya 12 jam. Berarti hanya 12 jam yang linear, berarti 12 jam lainnya itu tidak linear. Jadi secara otomatis nanti di sini akan muncul 12 jam saja ya.
Nah, seperti itu. Jadi secara otomatis kalau kategori guru yang seperti ini itu tidak bisa dibayarkan tunjangan profesinya, baik itu guru honorer ataupun guru PNS. Seperti itu teman-teman. Makanya perlu teman-teman guru honorer atau guru PNS untuk mengecek secara berkala inputan di rombel ya, di rombongan belajar, tepatnya di bagian pembelajaran. Kalau tidak salah itu di bagian pembelajaran. Di situ teman-teman bisa melihat validitas data teman-teman ya, data Dapodik teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kriteria berikutnya adalah teman-teman wajib memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan mapel yang diampu. Jadi ini menjadi harga yang sangat luar biasa yang harus teman-teman miliki, yaitu teman-teman wajib memiliki serdik ya. Nah, untuk menerima tunjangan guru honorer sebesar 4,5 juta itu wajib memiliki sertifikat pendidik. Sedangkan untuk PNS juga wajib memiliki sertifikat pendidik untuk mendapatkan tunjangan profesi guru, seperti itu sebesar 1 kali gaji pokok dikali 3 bulan, seperti itu ya. Jadi sertifikat pendidik ini didapatkan melalui program PPG teman-teman ya. Baik itu guru honorer ataupun guru PNS itu berhak ikut PPG. Tapi ada persyaratannya. Yang paling sulit untuk mendapatkan serdik itu adalah karena adanya aturan itu yang bisa mengikuti PPG itu yang masa pengabdiannya itu 2015 ke bawah. Jadi bagi teman-teman guru yang 2016 ke atas itu tidak bisa mengikuti PPG. Itu masih berlaku teman-teman di Permendikbud, kayaknya di Permendikbud nomor 38 ya tahun 2000 berapa itu, yang jelasnya yang mengatur tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan regulasi ini bisa berubah sehingga semakin banyak teman-teman guru honorer ataupun PNS yang bisa mengikuti PPG guru dalam jabatan untuk mendapatkan tunjangan profesi setelah mengantongi sertifikat pendidik. Nah, ada juga guru honorer ataupun guru PNS yang sebenarnya memiliki sertifikat pendidik tetapi tidak dibayarkan tunjangan profesinya. Penyebabnya itu adalah karena serdiknya itu tidak linier dengan mapel yang diampu. Contoh, misalkan di rombongan belajar di pembelajaran itu, misalkan di pembelajaran itu dia mengambil guru kelas, sedangkan ijazah linirnya itu adalah guru olahraga. Jadi secara otomatis serdiknya juga adalah guru olahraga. Serdik guru olahraga itu tidak linier dengan pembelajaran guru kelas SD. Jadi secara otomatis meskipun punya serdik, punya energi, sudah terinput di Dapodik, itu tetap tidak bisa dibayarkan tunjangan profesinya, baik itu guru honorer ataupun guru PNS. Seperti itu teman-teman ya. Ini kriteria ketiga adalah memiliki serdik yang linier dengan mapel yang diampu. Kita lanjut ke kriteria yang berikutnya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini jenis PTK-nya di sini kalau guru kelas itu jenis PTK-nya wajib guru kelas ya. Sedangkan untuk guru honorer itu ini honor daerah tingkat 2 kabupaten ini sudah pasti memiliki SK kepala daerah. Jadi wajib memiliki SK kepala daerah untuk mengikuti PPG teman-teman ya, untuk mendapatkan serdik. Jadi tidak heran jika guru ini memiliki serdik karena dia memenuhi syarat setelah memiliki SK kepala daerah alias SK bupati teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke kriteria berikutnya. Kriteria berikutnya adalah NRG tercatat di aplikasi Simtum Dinas dan Dapodik. Jadi ini sudah otomatis ya, untuk NRG itu otomatis nanti akan terinput di Info GTK. Tetapi kalau di aplikasi Simtum itu harus diinput manual oleh operator dinas kabupaten. Nah, jika operator dinas kabupaten tidak menginput NRG teman-teman, maka secara otomatis NRG teman-teman tidak akan muncul di Info GTK. Jadi secara otomatis teman-teman guru honorer ataupun PNS itu tidak bisa menerima tunjangan profesi jika di aplikasi Simtum itu tidak diinput oleh operator dinas. Jadi sudah sewajarnya jika teman-teman guru honorer ataupun PNS yang memiliki serdik itu wajib untuk selalu berkoordinasi dengan operator dinas terkait data NRG teman-teman di aplikasi Simtum, seperti itu. Jadi NRG itu wajib tercatat di aplikasi Simtum Dinas dan Dapodik, seperti itu teman-teman ya. Oke, di kriteria berikutnya, di kriteria kelima, ini contohnya ya, belum ya, masih yang sambungannya yang tadi. Di sini peringkat 4 di Info GTK itu NRG. Nah, ini sudah tercatat NRG-nya teman-teman ya. Di urutan ketiga itu ada NUPTK, sedangkan nomor peserta sertifikasi itu di peringkat 5 ya. Jadi NRG itu di nomor 4 ya di Info GTK, seperti itu. Kita lanjut ya di kriteria yang kelima. Yang kelima adalah SKTP terbit beserta realisasi pembayaran. Nah, ketika teman-teman datanya sudah valid tetapi SKTP tidak terbit,
otomatis realisasi pembayaran di Info GTK untuk tunjangan profesi guru baik PNS maupun honorer itu tidak bisa dibayarkan karena dasar untuk membayarkan sertifikasi guru itu adalah berdasarkan SKTP yang terbit di Info GTK. Nah, ketika SKTP terbit di Info GTK, maka secara otomatis akan menyusul terbitnya realisasi pembayaran tunjangan profesi ataupun tunjangan guru honorer untuk guru honorer yang sertifikasi dan guru PNS yang sertifikasi. Jadi wajib SKTP itu terbit. Jadi bagi guru honorer ataupun PNS itu wajib mengecek SKTP-nya untuk triwulan 3 ini. Apalagi di triwulan 3 ini Dapodik yang digunakan adalah Dapodik versi 2022 dan saat ini masih dalam proses penarikan data. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi menurut prediksi admin itu kemungkinan tunjangan profesi triwulan ketiga itu cair di bulan September ya. Kemungkinan besar itu cair di bulan September ya. Nah, meskipun tadi di thumbnail admin itu di bulan Agustus, tapi mungkin ada kelalaian admin sendiri ya. Harusnya admin menuliskan di sekitar bulan September saja teman-teman ya. Karena di bulan Agustus ini sudah akhir bulan ya. Meskipun mungkin ada sebagian daerah yang sudah cair ya, tapi tidak secara keseluruhan. Seperti itu teman-teman ya. Kita lihat SKTP-nya seperti ini tampilannya teman-teman ya. Nah, SKTP-nya tampilannya seperti ini. Jadi ketika di Info GTK teman-teman sudah ada SKTP seperti ini, maka secara otomatis teman-teman itu sudah berhak menerima tunjangan profesi guru dan sisa menunggu dananya itu masuk di rekening teman-teman ya. Seperti ini realisasinya. Nah, kalau realisasi seperti ini teman-teman ya, di sini lengkap ya. Mulai dari periode pembayarannya triwulan berapa saja yang sudah dibayarkan ini tiap 3 bulan ya. Ini triwulan 1, kemudian ini triwulan 2 di bulan Mei, kemudian Juni dan April ya. Sedangkan triwulan 1 itu dibayarkan di Januari, Februari dan Maret. Jadi ini guru honorer ya, posisinya ini guru honorer. Data yang admin screenshot ini adalah data guru honorer teman-teman ya. Kenapa guru honorer ini bisa mulus menerima tunjangan profesi? Karena yang pertama itu memiliki SK kepala daerah teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah masuk ke dalam daerah khusus atau DASUS, sehingga kemarin itu mendapat keringanan kebijaksanaan untuk mengikuti PPG dalam jabatan khusus daerah khusus. Memang kemarin itu sekitar tahun 2018 ya, 2017-18 itu ada program DASUS untuk PPG. Itu secara khusus teman-teman ya. Jadi guru ini masuk di PPG DASUS sebenarnya. Seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.